belajar bahasa. Belajar bahasa ini biasanya berhubungan dengan sekolah-sekolah formal maupun non-formal. Bagaimana anak diajari membaca, menulis, mengeja, menyusun kata, menyusun huruf, menyusun kalimat, dirangkaikan menjadi sebuah kalimat, itu di dalam proses pembelajaran bahasa. Katakan dengan indah, dengan terluka hatiku hampa. Lalu pernah ku jatuh cinta, sekarang sini seperti padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DRku CMPD. أجب من ملك النواهي نداؤه. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang diagnosis kesulitan berbahasa. Sekaligus join dan kolaborasi dengan mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Fatihatul Harifiani dari kelas 5B PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya tentang keterampilan berbahasa. Itu jangan kemana-mana, tetapi channel kesayangan Anda supaya memperoleh dan mengerti, memahami bagaimana menyelesaikan persoalan tentang kesulitan berbahasa di mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Siswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Ketika kita bicara mengenai bahasa, maka kita harus tahu bahasa itu apa. Bahasa adalah alat komunikasi yang disampaikan oleh manusia dari kata, dari kalimat menjadi sebuah susunan yang dapat difahami secara menyeluruh bagi orang yang bicara maupun orang yang diajak bicara. Bahasa diciptakan oleh masyarakat. Maka seseorang ketika belajar bahasa pertama tidak terlepas dari bahasa ibu. Ibu inilah yang menjadi sumber utama seorang anak mengetahui bagaimana cara berbahasa. Dari segi sinilah anak-anak ketika bisa berbahasa Indonesia karena memang dari kecil sudah belajar bahasa Indonesia. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika dia belajar bahasa Arab, ketika dia bisa bahasa Arab, maka bahasa ibu inilah yang menentukan sang anak tersebut. Iya. Maka inilah yang menyebabkan anak cepat bisa berbahasa karena ketika kecil sering dibawa dengan bahasa ibu. Walaupun ayahnya juga mengajarkan bahasa, tetapi secara umumnya disebut bahasa ibu. Yang kedua adalah belajar bahasa. Belajar bahasa ini biasanya berhubungan dengan sekolah-sekolah formal maupun non-formal. Bagaimana anak diajari membaca, menulis, mengeja, menyusun kata, menyusun huruf, menyusun kalimat, dirangkaikan menjadi sebuah kalimat, itu di dalam proses pembelajaran bahasa. A few moments later. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak kesulitan di dalam berbahasa. Faktor yang pertama adalah faktor alamiah. Faktor yang datang dari lingkungannya. Sehingga ketika anak-anak ini
dia terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah, maka ketika di sekolah, maka sang anak akan kesulitan untuk menyesuaikan dengan bahasa yang diterapkan di lembaga tersebut. Kalau di lembaga tersebut menerapkan bahasa Indonesia, maka anak ini akan kesulitan di dalam bahasa Indonesia. Maka agar anak ini mudah menguasai, maka lingkunganlah harus diciptakan bagi sang anak untuk menguasai bahasa Indonesia tersebut. Maka kawan-kawannya di dalam kelas, di dalam ruangan belajar, gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa alamiah sehingga anak mudah memahami di dalam berbahasa. Yang kedua adalah dari biologis. Genetika kita lah yang membuat kita bisa berbahasa. Genetika ini menyuruh kepada kita bahwasanya ketika kita orang Jawa maka akan mudah berbahasa Jawa. Begitu juga kalau kita orang Melayu maka akan mudah berbahasa Melayu dengan sendirinya karena faktor biologis, keturunan dari ayah dan bundanya dan lingkungan yang berada di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sosial. Sosial inilah mempengaruhi anak. Bagaimana anak ini bisa bersosialisasi, interaksi antara sesama siswa-siswinya di dalam menggunakan bahasa yang diterapkan di lembaga tersebut. Maka sosial ini akan menciptakan anak-anak yang menguasai bahasa di lingkungan pendidikan formal. Maka kalau pendidikan formal menggunakan bahasa Indonesia, kalau sang anak di lingkungan tersebut banyak orang Melayu, maka dia akan terbiasa dengan bahasa Melayunya. Maka lingkungan sosial harus kita ciptakan sebagai lingkungan formal agar anak-anak didik kita, siswa-siswi kita membiasakan diri berbahasa Indonesia. Yang keempat, EQ, intelijensi. Bagaimana seorang anak ini bisa berpikir menggunakan otaknya, menggunakan pemikirannya di dalam merangkaikan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat menjadi sebuah bahasa. Ini yang mempengaruhi anak didik kita mudah menggunakan bahasa. Dan yang terakhir adalah motivasi. Ketika anak didik kita belajar berbahasa, maka motivasi inilah yang paling terpenting untuk mendorong anak-anak didik kita bisa berbahasa dengan baik dan benar, dorongan dari dirinya sendiri dan dorongan dari luar, dari lingkungannya. Kelima hal inilah yang menjadi faktor bahwasanya anak ini bisa berbahasa atau sebaliknya. Dan apabila kita menjumpai anak-anak yang kesulitan di dalam berbahasa, maka kita harus mengidentifikasi dan membantu sang anak ini supaya bisa berbahasa sesuai sama pendidikan formal di sekolah-sekolah. Kita ciptakanlah lingkungan berbahasa biar anak mudah untuk menggunakan bahasa. Kecuali memang anak-anak yang dari awal, dari kecilnya sudah ada gangguan, maka kita bisa masukkan ke dalam sekolah luar biasa atau SLB yang sudah diciptakan memang untuk membantu siswa-siswi yang di bawah standar EQ rata-rata. Itu kita dengarkan seorang mahasiswi yang cantik, yang pintar, yang solehah, yang cerdas untuk menyampaikan tentang keterampilan berbahasa berikut ini. Kalian tahu tidak bahwasannya keterampilan berbicara itu merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Keterampilan berbahasa dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada aspek reseptif, yang kedua ada aspek produktif. Yang pertama ada aspek reseptif. Aspek reseptif itu bersifat sebagai penerimaan atau penyerapan dan biasanya dilakukan dalam kegiatan menyimak ataupun membaca. Yang kedua ada aspek produktif. Aspek produktif yaitu pengeluaran atau produksi bahasa baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, aspek produktif ini biasanya itu dalam kegiatan membaca ataupun menulis. Jadi, keterampilan membaca yaitu apabila yang bersangkutan terampil dalam memilih bunyi bahasa, baik dalam kata, kalimat,
nada, tekanan, dan secara tepat guna menyampaikan pikiran, gagasan, ide, perasaan, ataupun fakta dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, 4 keterampilan bahasa yang penting untuk dikuasai. Pertama, menyimak. Apa sih menyimak? Menyimak atau mendengarkan yaitu memusatkan perhatian kepada suatu pembicaraan tertentu. Yang kedua, berbicara. Berbicara itu berkomunikasi dengan mengeluarkan suatu ide-ide atau pikiran. Nah, kalau yang ketiga itu ada membaca. Membaca yaitu keterampilan untuk memahami suatu kosakata ataupun kata. Yang keempat itu ada menulis. Menulis yaitu kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Jika kita tidak menguasai keterampilan berbahasa, maka kita tidak dapat mengekspresikan apa yang akan kita sampaikan ataupun lainnya. Nah, sebagai seorang guru, jika kita minim dalam keterampilan berbahasa, maka kita akan sulit untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, dan siswa pun akan kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru, karena guru itu menyampaikannya itu kurang jelas gitu. Makanya sangat diperlukan untuk melatih keterampilan berbahasa sejak dini. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, keterampilan berbahasa itu dapat kita tingkatkan dengan melatih diri kita sendiri, dengan berbicara depan kaca misalnya, ataupun depan kamera, ataupun kita mempraktekkan langsung di depan orang tua kita, agar orang tua kita itu dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dalam berbicara. Nah, itulah penjelasan singkat tentang keterampilan berbahasa yang sudah saya pelajari. Selanjutnya, kawan-kawan, teman-teman, adik-adik dapat mempelajarinya lagi lebih dalam dengan mencari informasi-informasi tentang keterampilan berbahasa lainnya. Itulah berbahasa. Akan mudah apabila kita mempunyai lingkungan sosial yang baik, alamiah, biologis, genetikanya bagus, motivasinya bagus, dan EQ-nya bagus, maka akan mudah menggunakan berbahasa. Dan sebaliknya, apabila tidak normal, maka seorang guru harus membantu siswa-siswinya supaya keluar dari kesulitan di dalam berbahasa dengan cara mengidentifikasi persoalan bagi anak didik kita. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.